Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ben. Ia bertengkar dengan kekasihnya bernama Suzy. Ben memutuskan hubungan mereka dengan alasan merasa tidak mampu membahagiakan Suzy. 1 minggu berlalu setelah putus dari Ben, Suzy sudah memiliki kekasih baru bernama Stephen. Melihat itu, Ben merasa menyesal dan patah hati melihat Suzy bersama orang lain. Dalam keadaan patah hati, temannya dari kecil bernama Sean selalu setia menghibur Ben. Sean menganjurkan Ben untuk segera mencari pasangan baru untuk melupakan Suzy. Malam harinya Ben mencoba menghubungi Suzy untuk meminta maaf dan meminta Suzy kembali padanya. Namun Suzy menolak dengan alasan dirinya sudah bersama Stephen. Lalu Ben bertanya kepada Suzy apakah sudah tidur dengan Stephen. Suzy mengiyakannya. Mengetahui itu Ben kecewa, dia merasa tercabik-cabik ketika membayangkan Suzy tidur dengan Steve. Malam itu Ben tak bisa tidur. Dia lalu mengambil foto kenangan bersama Suzy dan mencoba untuk membakarnya. Namun Ben tak sampai hati melakukannya. Dari malam itu Ben tak pernah bisa tidur selama 24 jam. Setiap hari Ben selalu dihantui bayangan Suzy hingga membuatnya mulai depresi. 1 minggu kemudian, terlihat Ben sedang berbelanja di sebuah supermarket. Tanpa sengaja dia melihat poster lowongan kerja untuk shift malam di sana. Ben ingin menyibukkan dirinya lalu melamar pekerjaan di supermarket itu. Tanpa diduga sang manajer sangat menyukai Ben dan langsung menerimanya bekerja di sana. Ketika Ben sudah bekerja di supermarket itu, dia mempunyai rekan kerja. Seren sebagai kasir. Barry, Matt, Stephen. Tepat pada hari itu sudah 2 minggu Ben tanpa tidur. Entah apa yang terjadi padanya ketika sedang melamun, dia merasa pergerakan waktu di sekitarnya mulai melambat dan terus melambat. Sampai pada akhirnya waktu benar-benar berhenti. Semua orang berhenti dan hanya Ben yang bisa bergerak. Ben seorang seniman, dia sangat mengagumi tubuh wanita, jadi dia memanfaatkan waktu yang berhenti itu untuk melukis tubuh wanita di sekitarnya. Setelah Ben selesai dengan keinginannya, dia membunyikan jari-jarinya dan waktu kembali berjalan. Esok harinya Ben kembali masuk kerja seperti biasa. Saat berada di loker ganti, Ben mencoba mengajak Seren mengobrol dan bertanya pada Seren kenapa buru-buru pulang. Seren mengatakan kalau dia bertukar shift seminggu lalu jadi dia hanya masuk siang kali ini. Ben mencoba kembali untuk menghentikan waktu namun tidak berhasil, dia hanya bisa memperlambat saja. Sambil memperhatikan kepergian Seren. Setelah kepergian Seren dan melanjutkan pekerjaannya, kali ini Barry dan Matt, Stephen kembali menjahili Ben. Dia berkata kalau nanti malam dia akan pergi nonton dengan Seren dan akan mengajaknya bercocok tanam. Mengetahui hal itu Ben tampak sangat kecewa, karena sekali lagi wanita yang disukainya akan jadi milik orang. Esok harinya di ruang ganti tempat kerjanya saat Matt, Stephen datang, Barry menanyakan tentang kencannya dengan Seren. Matt mengatakan kalau Seren sangat menyukainya dan mereka bercocok tanam dengan lancar. Ben yang mendengar itu jadi tambah kecewa. Kemudian manajer datang dan mengatakan kalau akan ada pertandingan futsal persahabatan dengan cabang lainnya. Di malam yang telah ditentukan, pertandingan dimulai. Saat sedang menendang bola ke wajah Ben, ia kembali menghentikan waktu, terlihat kalah telak dengan poin 26. Ben keluar untuk mengambil air minum. Dengan kemampuannya kini dia merasa aman dan tak tersentuh. Tiba-tiba mendengar bunyi sesuatu. Seharusnya tidak akan ada suara apapun karena waktu sudah berhenti. Tapi bukan hanya Ben yang bisa menghentikan waktu. Masih ada yang lainnya seperti dia. Kembali ke lapangan futsal dan membunyikan jarinya karena tendangan Matt, hidung si manajer patah. Matt bergegas mengantar manajer ke rumah sakit dan meminta Ben untuk mengantar Seren pulang. Di perjalanan pulang, Ben mengajak Seren mampir di sebuah kafe. Di sana Ben memberanikan diri untuk bertanya kepada Seren tentang malamnya bersama Matt. Seren mendengar pertanyaannya langsung membantahnya. Ia mengatakan kalau mereka hanya pergi sebagai teman, tidak lebih. Ben menjadi bersemangat kembali setelah mengetahui hal itu karena sekarang Seren sedang jomblo. Mereka saling menceritakan masa lalu dan keinginan masa depan. Sampai pada saat Ben mengatakan kalau dia ingin menjadi pelukis terkenal dan lukisannya akan dipajang di banyak galeri. Seren yang sangat menyukai lukisan merasa kagum pada Ben. Dia selalu berharap bisa memiliki pasangan hidup seorang pelukis. Karena dia menganggap seorang pelukis memiliki keindahannya tersendiri dan sangat romantis. Mulut anak kotor! Esok harinya manajer memanggil semua karyawannya termasuk Ben. Dia mengundang semuanya untuk menghadiri acara ulang tahunnya. Setelah itu Seren mengajak Ben untuk berpasangan dengannya.
Saat pergi ke ulang tahun manajer band waktu berlalu seperti biasa tak terasa sudah 4 minggu band tanpa tidur itu. Dia kembali menghentikan waktu dan mulai melukis Seren. Dia terus mengulanginya hingga ratusan kali dan yang ia lukis saat itu hanya Seren. Saat Seren pulang kerja Seren meminta band menjemputnya besok malam untuk pergi bersama ke acara ulang tahun. Sebelum pergi Seren mencium band dan band merasakan perubahan pada dirinya. Dia merasa ada manis-manisnya gitu. Saat itu juga Ben merasa kutukan tidurnya telah menghilang. Benar saja malam itu Ben kembali bisa tidur dengan nyenyak. Tidurnya yang nyenyak Ben dikagetkan oleh telepon berdering yang ternyata itu adalah Matt dan Barry yang mengerjain Ben. Mereka mengaku sebagai pemilik galeri yang tertarik dengan karya lukisan Ben. Dan menginginkan Ben untuk datang ke galerinya Senin depan. Tibalah malam ulang tahun Ben menjemput Seren sebelum pergi ke pesta dan menceritakan bahwa ada salah satu galeri yang tertarik dengan karya lukisannya. Seren ikut senang untuk Ben. Tanpa diduga Suzy mantan Ben ada di sana dan tanpa disangka Stephen kekasih Suzy adalah saudara manajer. Pesta kembali berlanjut dengan kegilaan manajer. Ben yang mengantri di toilet dia malah bertemu Suzy. Di sana Suzy langsung menghampiri dan berkata kalau dia menyesal dia ingin kembali bersama Ben. Ben terlihat bingung karena dia sudah bersama Seren di sisi lain dia masih mempunyai perasaan untuk Suzy. Setengah diamnya Suzy langsung mencium tanpa diduga aksi Suzy itu dilihat oleh Seren. Seren sangat kecewa langsung pergi meninggalkan pesta. Ben yang menyadari itu. Waktu berhenti seketika dia meninggalkan Suzy dan menghampiri Seren. Waktu berhenti lalu berpikir keras bagaimana cara untuk meyakinkan kalau Seren masih segel. Ya, gak acara lain. Selain di unboxing. Kemudian Ben teringat dengan karya lukisannya yang akan dipajang di galeri. Dia memutuskan akan memajang lukisan Seren di galeri itu dan mengundang Seren untuk melihatnya. Setelah solusi ditemukan dan kembali membiarkan waktu berjalan. Setelah pesta usai Ben mendatangi rumah Seren untuk menjelaskan tentang Suzy. Namun Seren yang sedang emosi, memarahi Ben, karena tidak berhasil Ben pergi dengan perasaan kacau balau. Perpisahannya dengan Seren membuat kutukan tidur Ben kembali. Sekali lagi dia menjalani hari-hari tanpa tidur tibalah saatnya Ben janji bertemu dengan pemilik galeri. Setelah bertemu dengan pemilik galeri dia mengatakan kalau dia tidak pernah menelpon Ben dan juga tidak pernah membuat janji dengan Ben. Ben tersadar bahwa ada seseorang yang sedang mengerjainnya. Dan pemilik galeri meminta Ben menunjukkan karya lukisannya dan ternyata dia tertarik dengan lukisan Ben. Dia lalu meminta Ben membuat janji yang sebenarnya untuk membahas tentang rencana menampilkan karya Ben. Dirinya sangat senang dia lalu mengundang Seren untuk datang melalui sebuah surat undangan milik galeri di hari yang sudah ditentukan. Sangat ramai orang-orang sedang menikmati hasil karya Ben. Hanya berdiri di tengah ruangan dia sedang menunggu kedatangan Seren. Seren memasuki galeri kaget karena melihat ratusan lukisan dirinya terpampang di dinding galeri. Dia tak bisa berkata-kata. Dengan senyum bahagianya Seren berjalan mendekati Ben dan Ben menjelaskan sedikit sejak kejadian di pesta. Karena sebelumnya Seren tidak pernah lagi bertemu Ben karena dia sudah bekerja di agen perjalanan dan selalu berusaha menjelaskan tentang hubungannya dengan Suzy namun Seren menghentikannya. Ia berkata apa yang ada di galeri ini sudah menjelaskan semuanya. Melihat keluar di sana sedang hujan salju Ben berkata kepada Seren apakah kamu percaya padaku kemudian Ben mencium Seren. Dan seketika waktu berhenti Ben lalu mengajak Seren jalan keluar untuk menikmati hujan salju di tengah waktu yang berhenti. Mereka hidup bahagia selamanya.